semoga penuh dengan sukacita. Nah, ini kan hari Minggu, kita tetap beribadah walaupun ibadah kita dari rumah. Nah, walaupun kita berada ibadahnya dari rumah, kita harus penuh dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Iya, anak-anak sekolah minggu kita akan memasuki ibadah. Kita akan bernyanyi dengan 3 buah judul. Aku anak sekolah minggu, kudaki-daki, kau temanku. Nah, sebelum kita bernyanyi, Ibu Guru mengundang anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun,
berdoa, mari dulu kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami anak sekolah minggu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, ajari kami guru-guru sekolah minggu agar lebih baik lagi untuk melayani anak-anak kami sekolah minggu. Begitu juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Berilah kepada mereka kesehatan agar senantiasa mereka bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan jauhkanlah mereka daripada mara bahaya, agar anak-anak kami sekolah minggu selalu ingat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu. Kiranya Engkaulah yang senantiasa membuka hati kami dan pikiran kami, agar firman-Mu itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya Engkaulah yang kami puji di dalam kehidupan kami, dan kami permuliakan di dalam kebaktian kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi Efesus 6 ayat 1. Kepada anak-anak sekolah minggu mengenai ayat hafalan. Yang pertama, anak sekolah minggu, kalau kita mau menyampaikan ayat hafalan, kita harus berpakaian rapi dan tidak boleh ada yang menyampaikan ayat hafalannya seperti contohnya di tempat tidur atau di mana. Tapi kita
memberikan ayat hafalan itu harus dengan berpakaian rapi sebagaimana layaknya kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu mengirimkan ayat hafalan selambat-lambatnya hari Kamis. Nah, setelah itu dikirimkan ke WA Inang Bibil Pro Lombok berupa lapat. Nah, anak-anak sekolah minggu, ada lagi pemberitahuan yang terakhir. Bagi anak-anak sekolah minggu yang di dalam rumah ataupun di rumah sendiri, ada 2 orang yang satu horong. Untuk menghemat waktu kita akan menyampaikan dengan bersamaan, yaitu video yang akan disampaikan ke WA Group, yaitu Inang Bibil Pro. Nah, ingat sekali lagi, bagi anak sekolah minggu yang ada 2 orang di dalam keluarga, satu horong menyampaikan dengan bersama-sama ayat hafalannya. Nah, kita akan mengikuti kebaktian. Sebelum kita mengikuti kebaktian, kita akan mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu dan memperdengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan anak-anak horong kecil. Halo, nama saya Esra Laura Centuri dari Kampung Kristen Horong Kecil. Tanggal 8 November 2020. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Pati Palimahon. Ikan pasangapon muda naturasmu asamar tuaho jalan leleng mangolu di tanah nani lehon ni jaho bade batam diho. Halo Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Jonathan Prawira Semanudang Orang Kecil Pati Palimahon. Ikon pasangapon muda naturasmu asamar tuaho jalan leleng mangolu di tanah nani lehon ni jaho bade batam diho. Amin. Nama saya Angelina Baru Sitorus. Nama saya Elia Sitorus. Kami dari Wik Parluasan, Pati Palimahon. Ikon pasangapanmu donatorasmu asa martuaho jalan lele mangolu di tanah nani lehoni jauh bade batan diho. Shalom Inang, shalom Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Stefanus Panggabean, umur 6 tahun, dari Wit Alap Dame. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini, tertulis dari Patit Palimahon. Patit Palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu asamatua jalaleleng mangulu di tanah nani lehoni Jehovah de Batam diho. Terima kasih. Shalom, nama saya Mika Sitorus dari Kampung Parli. Saya akan mengucapkan Pati Palimahon. Pati Palimahon, ikan pasangaponmu dan naturasmu asamar tuaho jalan leleng mangolu di tanah nadi lehon ni Jehovah de Batam diho. Amin. 3. Hora Samanginang, nama saya Valerina Elizabeth dari Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Palimahon. Ikon pasangapon muda naturasmu asamatuaho jalaleleng mangolu di tanah nani leoni Jehovah de Batam diho. Amen. Shalom Ibu Guru dan Bapak Guru semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Ayat hafalan minggu ini Patik Palimahon. Ikon pasangaponmu donaturasmu asamatuaho jalaleleng mangolu di tanah yang lehoni Jehovah di Batam tuho. Shalom. Shalom, nama saya Nathan Simbolon. Nama saya Debbie Simbolon. Ayat hafalan saya Patik Palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu asamartuaho jalaleleng mangulu di tanah nani lehoni Jehovah de Batam diho.
bolon. Harapan saya Patik palimahon. Ikon pasangan pun muda netorasmu sabertuhan jelelang mangulu ditanona nilehone dilehani Jawa debata dihak. Shalom. Amin. Nama saya Agnesa Arwan. Ayat hafalan minggu ini dari Patik Palimahan. Patik Palimahan. Ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa mertuaho, jala lelek mengolu, ditano nani lehon, ni Jehovah debatam di Amen. Halo teman-teman, nama saya Musa Saritonang dari Wikalak Dame. Tafala minggu ini tertulis dari Patik Palimahan. Ikan pasangapan mundo natorasmu, asa martuaho, jalan yang mangoro, kita nonan nilehoni, Yehova debatam diho. Saya William, saya tinggal di Onasari 4. Ayat apa minggu ini? Patik Palimahan. Ikan pasangapan mudo natorasmu, asa martuaho, jalan mangoro di tanah. Nanilehon Yehova debatam diho. Shalom, nama saya Noah Sipautar dari Wionasari 1. Ayat hafal minggu ini Patik Palimahon. Ikan pasangaponmu natorasmu asa martuo jelelele mangolo di tanona nilehon ni Jehovah debatam diho. Halo Inang, nama saya Pania Putri Panjaitan. Saya kelas 2 SD. Saya orang kecil. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Palimahan. Ikon pasangaponmu, donatorasmu, asa martuaho, jala leleng, mangolu, di tanah, nani lehoni, Jehovah debatam diho. Salam Bu, namaku Rohani Deborah. Aku mengucapkan hafalan minggu ini. Patik Palimahan. Ikon pasangan pemuda natorasmu, jala lelek mangolo, di tanah dari leon, Jawa debata doi. Nah, kita telah mendengarkan orang kecil menghafalkan ayat hafalannya. Sekarang giliran orang besar yang menghafalkan ayat hafalannya. Mari kita dengarkan. Halo Ibu Guru dan teman-teman, nama saya Angelina Teofan Simanulang. Kata persian ponggol patuluan. Au persea ditondi parbadia jala adang sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohor hasil sani dosa dohor dia taiman do mula mangul sogo daging ni halak nong mate dohor ngoluan asora sudah. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariel Arga Sinaga. Saya Lara Sinaga. Kami akan mengucapkan hata porseaon ponggol patoluhon. Au porsea nitondi porbadia jala adong sadauria nabadia uria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dia sesaan di dosa doho dia tai namando mulak mangurus sogot daging ni halak naung mate doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Shalom Inang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldine Alsimaya Manuruk. Saya Gracia Fransantania Manuruk. Kami akan mengucapkan hata haporsiaon ponggol patoluhon. Au porsia ditondi perbadia, jala adong sadauria nabadia, uria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doho nya sesani dosa, doho diatai namando. Mulak mangulu dosogot daging dihalak nang mate doa ngoluan nasora sudah. Amin. Terima kasih. Saya Rafael dari Unasari 4. Ayat apa ada ini? Ata porsian ponggol patoluan.
Au Porsia diton di Pabadia, jala arang sada hurian abadia, huria atau patah Kristen akramde. Ora sisani dosa tuh nama ai nama dok mak mangol so goda nyok nama teh dok tasora sudah. Amin. Halo, nama saya Fedi Marita Ronawali Samasir, kelas 3 orang besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Au Persea Ponggol Patuluhan, Au Persea ditondi Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Panihala Kristen akan Nabadia, Dohot ni hasisan ni dosa, Dohot ni hatai mandok, Mulak mangolu dosorot, Daging ni halak namate, Dohot ni angoluan asura sudah. Shalom, nama saya Sisi Torus dari Wik Kampung Korri. Saya akan mengucapkan kata Au Persea Ponggol Patuluhon, Au Persea ditonji Parbadia, Jala Alam Saleh Huria Nabadia, Huria atau Paniala Kristen akan Nabadia, Dohodia sesaan di dosa, Dohodi hataina mandok, Ulang mangolu dosogot daging ni halak nang mate, Dohodi hanguluan nasura sudah. Amin. Shalom Amangina. Nama saya Tika Jana Sepantino, Pengadilan kelas 5 SD Wik Alatan. Nama saya Nafita Winda Boru Panggabean kelas 4 SD dari Wik Alabdame. Kami akan mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Kata Perseaan Ponggol Patuluhan. Aku Persea diton di Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Paniala Kristen akan Nabadia, Dohot dia sesaat di dosa, Dohot dia tai namandok, Mulak mangolu dosogot, Daging ni halak nang mate, Dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Terima kasih. Horas. Nama saya Gabriel Partidi dari Wonosari Lorong 2 orang besar atau Porsiaon. Au Porsia diton di Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Paniala Kristen akan Nabadia, Dot dia sisani dosa, Dot dia tai namandok, Mulak mangulu do sugut daging niala nang mate, Dot tiang uluan nasora sudah. Shalom, nama saya Simon Putra Panjaitan. Saya kelas 6 SD. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari doa Au Persea Ponggol Patuluhon. Au Persea diton di Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Paniala Kristen akan Nabadia, Do dia sesaan dosa, Do dia tai namando, Mulak mangul sogo dagingnya nang mati, Rodi anguluan nasora sudosa. Amin. Halo, nama saya Elizabeth Centure dari Wikampung Kristen dari Horong Besar. Tanggal 8 November 2020. Au Persea diton di Parbadia, Jala Ado Sada Huria Nabadia, Huria atau Panihala Kristen angka Nabadia, Dohot dia sisaan di dosa, Dohot dihatai namandok, Mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, di hangoluan nasora sudah. Amin. Nama saya Samuel Pandaputan Sianturi dari Wik Kampung Kristen, orang besar, tanggal 8 November tahun 2020. Ayat hafalan minggu ini adalah Kata Perseaan Ponggol Patuluhon. Au Persea diton di Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Panihala Kristen akan Nabadia, Dohot dia sesaan ni dosa, Dohot dia tai namando, Mulak mangolu dosogok daging ni halak naung mate, Dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Shalom Inang. Nama saya Firman dari Wik Membang Muda. Saya akan mengucapkan ayat hafalan. Au Persea diton di Parbadia, Jala Adong Sada Huria Nabadia, Huria atau Paniala Kristen akan Nabadia, Do dia sisani dosa, Do dia tai namandok, Mulak mangolu dosa god daging nyalak nang mate,
dohot angaluan nasora sudah. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tadi telah mendengarkan dan melihat ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, Ibu Guru akan memberikan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang untuk horong kecil, patik paonopon, patik papituhon, dohot patik pawaluhon. Nah, Bu Guru untuk ayat untuk orang besar, Bu? Nah, untuk orang besar itu kita menghafal hata haporseaon semuanya ya Nak ya, hata haporseaon semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi Yesus Pokok. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari Minggu yang indah ini beribadah kepada Engkau. Di sini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga untuk mendengarkannya dan supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk membuka Alkitabnya yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Adik-adik kami yang sudah bisa membaca, kita baca secara bersama-sama. Dan yang masih TK, yang belum bisa membaca, didengarkan yang dibacakan oleh Inang dan kakak atau abangnya kalau sedang bersamanya ibadah saat ini. Kita baca bersama-sama dari ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik,
dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Inang mau semua dulu memegang telinganya. Dipegang dulu telinganya. Ada nggak telinganya? Inang ada. Ada berapa telinganya? Ada 2. Yang satu di kanan, yang satu lagi di kiri. Jangan dulu dilepaskan tangannya dari telinganya. Apa fungsi telinga? Ayo, apa kegunaannya telinga adik-adik sekalian? Oke, dilepaskan tangannya dari telinganya. Kegunaan telinga adalah mendengar. Mendengarkan yang bagaimana? Mendengarkan hal-hal yang baiklah. Mendengarkan nasihat-nasihatlah. Jangan didengarkan omongan-omongan yang tidak baik. Kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, misalnya silakan ditutup aja telinganya. Ditutup. Tapi kalau nasihat-nasihat didengarkan. Firman Tuhan didengarkan. Tapi tidak cukup hanya mendengarkan saja adik-adik. Harus dilakukan juga di dalam kehidupannya. Inang rasa adik-adik sekalian yang berada di rumah sekarang ini pasti setiap hari mendengarkan nasihat. Pasti setiap hari mendengarkan ajaran. Pasti setiap hari mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Dari siapa? Dari orang tua. Dari bapak ibu guru, dari sekolah, walaupun sekolahnya sekarang daring. Tapi kan adik-adik sekolah minggu semua disapa. Ibu guru sekolah minggu juga menyapa adik-adik sekolah minggu, mengajarkan adik-adik sekolah minggu ke hal-hal yang baik. Maka pergunakan telinganya. Itu dia. Kalau dipanggil langsung datang. Apalagi kalau orang tua memanggil, "Hei apa? Hei Simon," gitu misalnya. Langsung datang. "Apa mak? Apa pak? Apa kak?" Gitu. Jangan kalau dipanggil pura-pura nggak dengar. Tahu nggak? Nanti siapa yang dipanggil pura-pura tak dengar bisa jadi nggak mendengar dia. Jadi tuli dia. Mau kalian jadi tuli? Mau kalian nggak mendengar? Pasti semuanya tidak mau. Kalau kita punya telinga, kita maunya mendengar. Tapi yang didengarkan itu seperti yang Ibu Inang bilang tadi, disaring. Yang baik itu didengar dan dilakukan. Yang kurang baik itu kalaupun didengar, dihilangkan. Jangan dilakukan, jangan dikata-katakan. Nah itu dia. Jadi orang yang mendengar dan melakukan yang baik dan melakukan firman Tuhan tadi di ayat 10 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Tahun hidupmu menjadi banyak. Siapa yang mau panjang umur?
Semua kan? Semua kan sekolah minggu pengen panjang umur? Iya, Inang aja juga pengen panjang umur. Merasakan dan mencicipi yang baik-baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Tadi salah satu caranya supaya kita panjang umur, mendengarkan nasihat, melakukan nasihat. Seperti dalam titah yang kelima itu adik-adik. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati artinya juga melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Menjauhi hal-hal yang kurang baik, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Janganlah engkau berjalan, janganlah engkau meniru orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka berbuat jahil. Siapa di sini yang suka kayak gitu? Suka mengganggu kakaknya, suka mengganggu adiknya, suka buat nangis adiknya. Kalau nggak dibuat nangis adiknya dalam satu hari nggak tenang hidupnya. Suka mencubit. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu adik-adik sekalian. Tetapi yang harus kita lakukan adalah, ya kalau adik kita sedang menangis, kita jaga. Kita jaga dia. Jangan nangis ya dik. Disayang adiknya. Ya kan? Yang punya adik. Jadi kalau yang punya kakak dan abang, ya abang kakaknya juga disayang, dihormati, gitu. Jangan suka jahil. Inang rasa pun, dan udah pernah juga Inang lihat, kalau beribadah sekolah minggu, ya kan? Kalau beribadah sekolah minggu itu datang ke gereja, oh banyaknya anak-anak sekolah minggu itu yang cerita-cerita, yang di depannya digini-ginikan, dicolek-colek. Siapa yang sering berbuat kayak gitu? Bertobat, oke? Jangan lagi. Jadi kalau kita nanti sekolah minggu, sudah bisalah kita seperti biasanya berkumpul di rumah Tuhan, bersekolah minggu seperti biasanya adik-adik sekalian. Jangan lagi seperti itu. Jangan suka mencolek-colek. Jangan suka mengganggu-ganggu kawannya, karena Tuhan tidak inginkan itu. Karena Tuhan tidak suka yang seperti itu. Seperti dalam firman Tuhan ini juga dikatakan, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Maksudnya jalan terus, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, jalan terus menuju rumah Bapa. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, maksudnya jalanlah terus kemana engkau hendak pergi. Karena di kiri dan di kanan itu banyak godaan-godaan. Iya, banyak tantangan-tantangan. Banyak orang-orang yang tidak suka kita berbuat yang baik. Oh, dalam ayat 16 itu deh. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Siapa dikatakan mereka itu? Orang-orang yang jahat itulah. Masa mereka tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat? Tidak bisa katanya tidur kalau tidak berbuat jahat. Aneh ya. Padahal kita, kalau di dalam kehidupan kita ini, kalau kita sudah berbuat yang baik-baik, kita bisa istirahat dengan tenang. Pekerjaan kita sudah kita selesaikan dengan baik, kita sudah beristirahat dengan tenang. Rumah kita sudah kita sapu, kita cuci piring, kita bisa tenang. Tetapi katanya orang-orang yang jahat tadi, adik-adik, kalau tidak berbuat jahat, mereka tidak bisa tenang.
Mereka tidak bisa tertidur. Sudah dipenuhi dan dikuasai oleh iblis. Iblis itu, kalau kita tonton yang orang adik-adik tonton kurasa yang di televisi itu, bagaimana wujud iblis itu? Menyeramkan. Inang aja takut. Ada yang bertanduk, ada yang mukanya hijau-hijau. Banyaklah. Itu dia, iblis. Jadi orang yang dikuasai oleh iblis itu, orang yang tidak suka berbuat baik itu, hidupnya itu tidak akan tenang. Bahkan dikatakan umurnya tidak akan lanjut, umurnya akan sedikit. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, menggunakan telinganya ini untuk mendengarkan yang baik-baik, akan diberkati oleh Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telinganya, pegang sekali lagi telinganya. Arahkan kepada ucapan Tuhan. Ucapan yang baik. Baik itu dari orang tua kita, baik itu dari kakak-kakak kita, ibu guru sekolah minggu. Tadi juga sudah diingatkan, dinasehatkan ibu guru sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu kalau membilang ayat hafalan itu, mengucapkan ayat hafalan itu, pakaiannya rapi. Sudah? Tidak boleh di tempat tidur. Masa mengucapkan ayat hafalan di tempat tidur, megang-megang bantal? Gak cocok lah. Tapi kalau pakaiannya rapi, pakai baju sekolah minggu, kalau perempuan pakai bedak, disisir rambutnya rapi, laki-laki juga seperti itu, disisir rambutnya rapi, dan senyum mengucapkan ayat hafalannya. Ibu guru sekolah minggu jempol, dan orang tuanya juga menyatakan, oh betul lah, memang anakku ini luar biasa. Memang dipersiapkannya ayat hafalannya, bahkan dengan pakaiannya juga dipersiapkan dengan rapi. Untuk itu adik-adik sekolah minggu sekalian, Inang harap kepada kalian semua, rajinlah belajar, dengarkanlah sekali lagi arahan, nasihat dari orang tua, lakukanlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami mempergunakan telinga yang telah Engkau berikan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan ajaran-ajaran yang baik dari orang tua kami. Karena Engkau menjanjikan bagi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Engkau akan memberikan umur yang panjang. Kami mau Tuhan Engkau berkati dan menerima berkat-Mu melalui umur yang panjang yang akan Engkau berikan kepada kami. Pada ibadah minggu kami pagi hari ini, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali bernyanyi. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, kita harus bisa
Secara bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.